Ya Rasulullah, salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat malam teman-teman, saudara-saudari, bapak ibu, tuan-tuan, handai tolan, dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin sedikit membedah sebuah lagu karya daripada idola saya, yakni Bang Haji Rhoma Irama, yang mana lagu-lagu beliau itu ratusan bahkan mungkin ribuan sebenarnya. Tapi yang akan sedikit kita bedah pada kesempatan malam hari ini satu lagu aja yang berjudul Awet Muda. Jadi dalam saya membahas atau sedikit mengkupas kajian tentang awet muda ini, nampaknya saya perlu lewat karya lagu beliau, dikarenakan kayaknya saya belum pantas kalau ngomong sendiri, ngupas sendiri tentang awet muda, karena saya sendiri masih muda dan belum terbukti bisa awet muda suatu saat nanti kalau saya udah tua, kan begitu. Sehingga saya butuh nasihat dari beliau yang sudah terbukti luar biasa. Usia beliau sekarang kurang lebih 81, tapi masih eksis, masih konser, masih sehat walafiat. Apa sebenarnya rahasianya? Akan kita dengar nasihat dari beliau lewat sebuah lagu, dan sedikit saya bedah, saya kupas maksud daripada lantunan syair nasihat beliau dari lagu tersebut, yang mana berjudul Awet Muda. Baik, saya menggunakan dua HP, satu untuk nyetel lagu beliau, yang mana nanti akan saya berhentikan satu nasihat demi satu nasihat, satu syair demi satu syair, untuk kita kupas, kita bedah maksud daripada maksud daripada syair-syair beliau yang beliau tuangkan dalam sebuah lagunya. Jadi satu HP untuk nyetel lagu beliau, satu HP lagi untuk merekam konten ini. Pelan-pelan kita akan bedah. Bismillah. Semoga bermanfaat bagi kita untuk kehidupan sehari-hari, terlebih bagi yang ingin awet muda, termaksud saya. Udah mulai lagunya, kita dengarkan. Awet muda nggak? Mau. Awet muda nggak? Mau Pak Haji. Oke, dengar nasihat saya dalam lagu Awet Muda. Siap. Apabila Anda mau awet muda, sesungguhnya mudah sekali obat. Jadi yang pertama, apabila Anda ingin awet muda, sesungguhnya mudah sekali obatnya, simple. Apa itu? Mari kita dengar lanjutannya. Usahakan selalu gembira, walau sesen pun uang tak punya. Kata beliau yang pertama, usahakan selalu gembira walau sesen pun uang tak punya. Luar biasa dalam dan betul dengan kenyataannya, seperti yang beliau sampaikan, bahwa untuk bahagia, gembira, senang, sentosa, pikiran kita ini adem ayem, sebenarnya nggak melulu urusannya dengan uang, tidak selalu bergantung tentang harta benda,
tapi bisa juga kita merasakan bahagia, senang, sentosa, riang, adem ayem dengan kita memperbaiki mindset kita, pola pikir kita, cara pandang kita tentang hidup dan kehidupan ini. Kenapa? Lebih sering kita dalam menjalani hidup ini melihat ke atas. Bukan nggak boleh kita melihat ke atas atau orang yang posisinya di atas kita, tapi melihat ke bawah juga lebih perlu. Sekali-kali boleh melihat ke atas agar ada rangsangan bagi diri kita untuk maju, tapi jangan lupa melihat ke bawah lebih perlu agar kita tetap bisa mensyukuri betapa masih banyak saudara-saudara kita ternyata yang hidupnya tidak lebih senang dari kita secara kasat mata. Apakah itu permasalahannya karena ekonomi, apakah karena kesehatan, apakah karena sebatang kara nggak punya keluarga, atau keluarganya jahat semua. Problematika hiruk pikuk hidup ini masih banyak yang bisa kita tonton orang-orang yang posisinya di bawah kita dalam rangka agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ternyata keadaan kita saat ini masih banyak kok yang menginginkan bisa hidup seperti kita atau ada di posisi kita, karena banyaknya orang-orang yang ternyata masih di bawah kita. Kalau ngelihat ke atas nggak akan pernah ada habisnya. Di atas langit masih ada langit. Ya sesekali bolehlah melihat ke atas agar kita semangat, termotivasi, bekerja keras. Kalau dia bisa, kenapa kita tidak, kan begitu. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat ke atas melupakan rasa syukur terhadap kehidupan kita saat ini, itu salah juga. Jadi untuk melatih belajar bersyukur, itu fungsinya melihat orang-orang yang posisinya masih di bawah kita. Dan bagaimana seseorang itu bisa bahagia, bisa senang hidupnya, bisa riang hatinya kalau tidak ada rasa syukur dalam hatinya. Jadi orang yang paling bahagia sesungguhnya orang yang paling pandai bersyukur terhadap dirinya, terhadap hidupnya. Bukan yang paling banyak hartanya, yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia nasabnya, tidak. Orang sesungguhnya yang paling mulia di atas muka bumi ini orang yang paling pandai bersyukur. Walau sesen pun uang tiada, kita bisa menikmati hidup, menjalaninya dengan penuh sukacita. Yang mana efeknya juga ternyata menurut Bang Haji Roma Irama kita bisa cenderung lebih awet muda, mudah-mudahan. Mari kita lanjut nasihat beliau selanjutnya lewat lagu ini. Jadi yang pertama, kita bisa bahagia walau sesen pun uang tak punya, tergantung besar atau kecilnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih banyak nikmat-nikmat yang patut dan wajib kita syukuri dalam hidup dan kehidupan ini. Yang kedua, beliau bilang kalau perlu banyak-banyaklah tertawa, tetapi jangan seperti orang gila. Artinya apa? Campur tangan humor, andil komedi, andil lelucon dalam hidup dan kehidupan ini juga ternyata perlu. Minimal efeknya untuk agar kita terlihat awet muda karena hati kita ceria. Karena kita riang, karena kita tertawa, enjoy, lepas. Minimal sesaat kita bisa lupa tuh sama utang. Minimal sesaat kita bisa lupa tuh sama beban hidup dengan adanya candaan-candaan, lawakan-lawakan yang bikin bisa kita tertawa. Karena nggak mungkin seseorang itu tertawa dengan sendirinya tanpa ada sebab. Sebabnya apa? Yaitu humor, komedi, lawakan, lelucon, dan lain sebagainya. Dan ini justru selaras kok dengan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi juga orangnya humoris. Beliau ada waktunya serius, tapi di lain saat juga sesekali beliau bercanda untuk menjadi contoh bagi kita semua bahwa hidup jangan terlalu tegang-tegang terus lah. Saraf kita ini juga perlu dimanjakan lah dengan lantunan
imbalan dengan lantunan dan andil-andil humor dalam hidup kita. Jadi suatu ketika dalam sebuah masjid pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rapat dengan para sahabat. Rapatnya itu berbentuk lingkaran, duduknya melingkar. Dalam rapat tersebut ada cemilan berupa korma. Di samping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada sahabat utama yaitu Sayyidina Ali. Yang mana Sayyidina Ali duduk di samping Nabi, niatnya juga sekalian mau bercanda sama Nabi. Bagaimana cara bercandanya? Sayyidina Ali makan kurma untuk kemudian bijinya ditaruh di tempat di depan Nabi. Makan lagi korma, bijinya ditaruh di depan Nabi. Itu Nabi kalau lagi meleng, kalau lagi nggak ngeliat. Dimakan lagi korma, bijinya ditaruh lagi di depan Nabi. Begitu kelihatan sudah agak banyak bijinya, baru Sayyidina Ali nyeletuk. Niatnya bercanda, ngelawak, buat hiburan biar nggak tegang, mencairkan suasana. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasul, katanya kamu ini pemimpin, kamu ini Rasul. Iya betul, emang kenapa Ali? Lah kok pemimpin kok makannya paling banyak? Tuh lihat biji kurmanya paling banyak. Berarti kan kamu makan paling banyak di antara kami semua. Kata Sayyidina Ali bercanda. Sahabat paham bahwa itu candaan, seraya pada tertawa. Nah inilah cerdasnya Nabi kita. Kalau Sayyidina Ali lucu, tapi dipersiapkan. Udah disetting di akal pikiran Sayyidina Ali, saya mau begini, 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 dan begini. Nanti endingnya seperti ini, ger. Nabi Muhammad kan hanya menjawab spontan, dadakan. Nggak briefing dulu itu antara Sayyidina Ali dan Rasulullah. Lah emang lapor pak. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, ketahuilah bahwa serakus-rakusnya sebanyak-banyaknya saya makan, kamu lebih rakus, kamu lebih banyak. Kaget Ali. Lah kenapa ya Rasul? Buktinya nggak ada bekas biji kurma di saya. Kok saya dituduh lebih banyak makannya daripada kamu yang jelas-jelas banyak bijinya? Rasul nimpalin, karena kamu makan kurma plus biji-bijinya, kata Nabi kan. Wah semua sahabat ketawa semua ketika itu. Ya jelas dong rakusan ente Ali, orang ente makan kurma sama biji-bijinya. Lah saya mah bijinya masih saya simpan buat dibuang. Luar biasa cerdasnya Nabi itu. Di lain cerita, ada seorang nenek-nenek datang menghampiri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, apa benar di surga nanti saya dengar ceramah, saya dengar cerita bahwa nggak ada nenek-nenek. Lantas bagaimana nasib saya yang sudah nenek-nenek ini? Rasul jawab, iya betul, di surga tidak ada nenek-nenek. Nangis kejar nenek-nenek ini kan. Ya Rasul, kalau saya nggak masuk surga berarti saya masuk neraka dong. Bagaimana ini nasib saya ya Rasul di akhirat nanti? Baru Rasulullah menjelaskan yang sebenarnya. Betul nek, bahwa di surga nanti tidak ada nenek-nenek salah satu orang pun. Karena siapapun wanita yang masuk surga, walaupun dia sudah tua, akan dimudahkan kembali umurnya. Umurnya kembali ke umur 33 tahun, baik laki dan perempuan. Disitulah si nenek ini lega kan. Nah Rasulullah ada juga momen-momen tertentu bercanda. Jadi jangan kita kaku, jangan kita nggak bisa bercanda sama anak, sama istri, sama teman kayaknya serius terus, nanti jauh dari awet muda. Kata Bang Haji Roma kan begitu. Cuman jangan ketawa sendiri, kata Haji Roma. Kalau ada orang ketawa sendiri, wajib diruqyah. Baik, kita lanjut.
Bagi yang sudah tumbuh uban di kepala, walau sudah tua, coba berjiwa muda. Berjiwa muda di sini tentu yang dimaksud beliau berjiwa muda yang arahnya positif. Bahwasanya anak muda itu kan semangatnya tinggi, anak muda itu kan cita-citanya tinggi, anak muda itu kan masih dengan pede-pedenya menjalani hidup. Begitulah semestinya sikap kita meskipun kita suatu saat udah ubanan. Jangan loyo, jangan letoy, tetap berjiwa muda walau sudah tumbuh uban di kepala. Berjiwa muda pada hal-hal yang positif, bukan berjiwa muda dalam artian nyari cewek mulu, kan begitu. Lanjut. Walau sudah tua, coba berjiwa muda. Bagi orang yang sudah tak bergigi lagi, pasang gigi palsu kembali muda lagi. Jadi bagi yang sudah tidak bergigi lagi, kata beliau, pasang gigi palsu, kembali muda lagi, kembali ganteng lagi. Dan itu dibolehkan dalam syariat. Ketika ada kakek-kakek, nenek-nenek, giginya udah satu persatu permisi, boleh pasang gigi palsu agar terlihat muda lagi, ganteng lagi, cantik lagi. Karena innallaha jamil yuhibbul jamil. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Maka saya kadang suka heran kalau ada anak muda, apalagi remaja, mau mentua-tuakan diri dari segi penampilan. Anak usia 20 pengen kelihatan kayak 30 tahun. Anak usia 30 tahun pengen kelihatan kayak 40 tahun. Anak 15 tahun pengen kelihatan kayak 25. Itu saya suka bingung. Karena yang udah tua aja dari segi looks visual pengen kembali kelihatan seperti muda lagi. Jadi nggak usah maksain kita yang masih muda pengen kelihatan tua. Dari segi penampilan dibuat-buat maksudnya. Kalau pola pikir dewasa bagus. Kalau pola pikir kita maju cakep. Tapi kalau penampilan kita tua-tuain dalam artian masih muda, batu cincin gede-gede banget, segede-gede telur. Atau banyaklah trik-trik lain biar kelihatan tua, ngapain? Bergayalah sesuai umur kita aja, nggak usah dibuat-buat. Karena yang udah tua aja kepengen kelihatan muda. Jadi begini teman-teman, kalau kita di lingkungan kita, di circle kita, di pertemanan kita, dituakan sama teman-teman kita, atas kita punya kelebihan apakah kecerdasan, skill, ilmu, wawasan, kebijaksanaan, nggak apa-apa. Karena dituakan itu kan bukan berarti tua. Dituakan karena dihormati, dia berilmu, dia punya skill yang harusnya orang seumur itu belum punya. Dituakan beda dengan ingin terlihat tua. Kalau dituakan bagus, tapi kalau maksain biar kelihatan tua ngapain? Jadi pada waktunya nanti kita akan tua sendiri. Dan giliran tua kepengen kelihatan muda. Harusnya kalau yang normal. Begitu ya. Kita lanjut. Apabila Anda mau awet muda, coba dengarkan saya punya bicara. Setiap hari berolahraga, pola makan pun harus dijaga. Syair selanjutnya, apabila Anda ingin awet muda, coba dengarkan, dalam artian praktekkan saya punya bicara, kata beliau. Makanya kan ada doa yang ketika kita mendengar nasihat-nasihat yang baik, doa ketika kita mendengar arahan-arahan yang baik, penjelasan yang baik, ada doa yang bunyinya Allahumma ja'alni mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah.
Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mengikuti perkataan yang baik itu, agar kita diberi taufik, hidayah, kemampuan untuk mempraktekkan nasihat baik itu. Itu doanya tadi. Allahumma ja'alni mimma yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Selanjutnya beliau bilang tadi setiap hari berolahraga. Nah itu udah betul, no debat. Dan terkait olahraga ini saya nggak pernah bosan-bosan. Saya kampanyekan lagi, saya suarakan lagi, saya dongengkan lagi, ceritakan lagi betapa pentingnya, betapa harusnya kita berolahraga dalam rangka menjaga kesehatan kita, mensyukuri nikmat sehat yang Allah beri kepada kita. Gak ada cerita deh orang olahraga terus khasiatnya ke badan dia jelek, pasti bagus. Bahkan kalau mau terlihat awet muda, biar kulit kencang, tulang kuat, nggak kendor, nggak keriput, syaratnya olahraga. Olahraga dan jaga pola makan, kata syair beliau tadi kan. Setiap hari berolahraga, pola makan pun harus dijaga. Jelas, kita orang muslim ini selektif, nggak semuanya bisa masuk. Jadi harus dijaga makanan, jangan sembarangan. Pelajarilah sedikit-sedikit ilmu-ilmu kesehatan, minimal untuk kita praktekin ke diri kita. Kalau saya jelasin di sini apa-apa aja makanan yang bagus, apa-apa aja yang kurang bagus, kan konyol, kepanjangan. Dan bukan bidang saya sebenarnya. Saya hanya punya pengetahuan hal-hal itu ya minimal buat diri saya lah. Olahraga, pola makan harus dijaga. Itu saran beliau kalau mau awet muda. Wajib, jangan enggak. Kita lanjut, apakah masih ada nasihat beliau dalam lagu ini? Yang terpenting banyak-banyaklah ibadah. Insya Allah Anda akan awet muda. Yang terpenting banyak-banyaklah ibadah, insya Allah Anda akan awet muda. Apa kolerasinya, apa kaitannya ibadah dengan awet muda? Bukan beliau ngomong tanpa dasar, tanpa dalil. Beliau nyiptain lagu, ngarang lagu, udah ada dasarnya, udah ada landasannya. Jadi orang yang banyak amal ibadahnya, kebaikannya, wajahnya itu akan ada nur, ada cahaya. Adem kita ngelihat wajah orang yang banyak amal kebaikannya itu. Karena ada nur, karena dia banyak melakukan kebaikan. Coba lihat wajah-wajah para ulama yang betul-betul soleh. Wajahnya itu terlepas dari aslinya beliau ganteng atau jelek, tapi enak dipandang. Kenapa bisa enak dipandang? Karena ada nur. Nur ini nggak bisa dibuat-buat. Ini murni pemberian dari Allah dan ini hal gaib tapi bisa dirasakan. Itulah kolerasi antara ibadah dengan awet muda. Jadi orang ngeliat kita resep aja, adem aja, walaupun baru kenal percaya aja bahwa kita ini bukan orang yang harus diwaspadai misalnya gitu kan. Karena adanya nur, kelihatan awet muda, kelihatan enak dipandang. Lah kalau kriminal tiap hari mabuk, judi, bunuh orang, togel, mukanya kan serem-serem itu. Jangankan disuruh ngelihat mukanya, dari jauh aja dia mau datang kita udah alasan mau pergi aja, nggak nyaman aja sama orang begitu kan gitu. Karena nurnya jelek, auranya jelek. Kalau orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang-orang yang ibadahnya banyak, nurnya, cahayanya dan auranya akan melahirkan nur, cahaya, aura yang positif, yang menyamankan orang. Di mana aja kita duduk, orang betah. Jangan sebaliknya, di mana aja kita mau duduk, mau nongkrong, orang udah pura-pura pamit dah, udah gelisah. Karena banyak maksiat. Jadi badan kita ini kayaknya, meskipun mereka nggak bisa ngelihat nur, aura, tapi dengan sendirinya otomatis merasakan kayaknya orang nggak beres nih, nggak suka lah gue lama-lama sama dia begitu. Lanjut, masih ada nggak nasihat beliau?
sepertinya lantunan nasihatnya udah habis, hanya diputer aja ke yang pertama tadi untuk kemudian nanti lagunya habis. Jadi ingat pesan beliau tadi, kita harus gembira walaupun uang tak ada. Kalaupun ada uban di kepala, tetaplah berjiwa muda. Gigi kita pada ompong, pasang gigi palsu, artinya itu luas, nggak mesti harus gigi aja kan. Rawat diri kita, jaga diri kita agar indah, enak dipandang, karena innallaha jamal yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Selalu berolahraga dan menjaga pola makan, dan yang terpenting kata beliau, banyak-banyaklah ibadah. Insya Allah siapa yang mempraktekkan ini bisa awet muda. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.